Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Prasetyo, NIM 180388201071, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 2021. Baik, pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengajaran mikro, di sini saya akan memberikan tutorial ataupun langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran daring ataupun pembelajaran dalam jaringan menggunakan aplikasi belajar ya. Di sini kita tahu aplikasi belajar yang sangat banyak ini yang sering kita gunakan, di antara lain ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Google Meeting, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ataupun langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi belajar Edmodo. Baik, mari kita simak bagaimana cara penggunaannya. Langsung saja menggunakan, ataupun sebelum kita masuk ke tutorial untuk penggunaan aplikasi belajar Edmodo, di sini kita harus mendownloadnya terlebih dahulu ya, atau mengunduhnya di Play Store. Play Store ini kita langsung searching saja dengan tajuk Edmodo. Nah, kita download ini aplikasinya, langsung teman-teman download. Nah, kita buka. Di sini sudah saya download, kita buka. Nah, nanti muncul di halaman awal itu seperti ini. Kita langsung membuat akun gratis. Karena di sini kita memberikan tutorial atau langkah-langkah bagaimana mengajarkan siswa dalam melaksanakan pembelajaran online ini, berarti kita berperan sebagai guru. Nanti ini langsung muncul tampilan seperti ini. Select your region location, berarti memilih daerah ataupun negara kita. Nah, pilih Indonesia. Langsung berikutnya di sini kita akan ketika mau mendaftar Edmodo itu kita harus memverifikasi dulu ya alamat email kita ataupun surat elektronik kita, lalu kata sandi, konfirmasi kata sandi, baru kode sekolah ini opsional karena kita menjadi guru, kita yang akan membuat kelas dan akan menyebarkan kodenya kepada siswa. Jadi kita bisa kode sekolah ini bisa dilanjutkan dulu ataupun bisa di skip dahulu. Nah, kemarin sudah saya buat akunnya, ini langsung saya masukkan. Kalau sudah memiliki akun, nah di sini saya sudah login ya, sudah login sebagai guru. Nah, ini menu ataupun tampilan dari Edmodo-nya. Ini ada menu ataupun tampilan pertama ini mengalir, itu ada kalender, ada kelas, ada discover, dan juga ada pesan. Dari awal dulu ya. Nah, di sini seperti yang kita tahu, bagian sini profil, ini nama kita. Misalnya kita ingin membuat tugas, itu ada jatuh temponya, terus ada grup dan laman, ada perpustakaan. Perpustakaan ini biasanya untuk kita menyimpan referensi-referensi hasil baca kita. Nah, ketika ingin memberi tugas ataupun membuat kelas, kita bisa menekan tombol tambah di sini. Nah, di sini ada beberapa pilihan: kirim ke kelas atau grup, kirim pesan langsung, atau buat sebuah penugasan. Nah, sebelum kita buat sebuah penugasan, tentunya kita harus membuat kelas dahulu. Nah, di sini sudah ada kelas yang sudah saya buat. Tutorial untuk membuat kelasnya, di sini tinggal tekan tambah, buat kelas. Nah,
Sini tinggal buat namanya, misalnya kita kecilin dulu ini ya. Nah, misalnya pengajaran mikro. Misalnya pengajaran mikro kelas L. Nah, kelas K. Nah, di sini mata pelajarannya misalnya bahasa, ilmu bahasa, misalnya kita semua seni bahasa ya. Nah, ini ada kelasnya, interval kelasnya ini untuk bisa dari pra TK sampai kelas berapa gitu, karena kita sudah perguruan tinggi. Jadi di sini pendidikan tinggi. Aplikasi Edmodo ini bisa digunakan untuk semua jenjang ya, bisa untuk SD, SMP, SMA, tapi masih sering digunakan untuk SMP dan SMA karena untuk jenjang sekolah dasar itu masih banyak peserta didik yang belum diperbolehkan untuk memegang gawai ya, karena radiasi dan alasan sebagainya. Di sini bisa kita atur sebagai pendidikan tinggi. Nah, ini ada pengaturan lanjutnya nih, bisa anggota baru hanya bisa membaca, moderasi semua pesan dan balasan, sembunyikan pesan dari orang tua. Nah, di sini kita off-kan saja, kita langsung buat kelas. Nah, ketika kelasnya sudah jadi, di sini kita akan dihadapkan dengan 4 pilihan. Ada postingan, ada folder, ada anggota, ada grup kecil. Di sini juga bisa menyetel ataupun mengedit kalender hari ini. Nah, ada agendanya, ada acaranya, dan ada tugas dan kuisnya juga. Di sini setelah buat kelas, kita bisa buat sebelum buat tugas ataupun buat kuis, kita bisa menambahkan dulu nih anggotanya melalui menu anggota dan invite member, ini mengundang anggota. Nah, di sini ada kodenya. Ini silakan kodenya itu dibagikan ke peserta didik agar peserta didik bisa join ataupun bisa bergabung di grup yang telah guru, pengajar ataupun dosennya yang setelah dibuat gitu. Nah, setelah menggabungkan ataupun mengundang peserta didik ke dalam grup, baru nanti kita bisa kirim pesan sambutan, misalnya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo, selamat datang semuanya, misalnya pesan singkat seperti ini, langsung kita kirim di grup. Nah, sudah dikirim nih, halo, selamat datang. Kita bisa menyapa, dan di sini bisa ada komentar dari peserta didik juga, bisa menjawab komentar dari gurunya. Kemudian setelah membagikan kode di grup WhatsApp dan peserta didik masuk ke dalam grup yang telah dibuat oleh guru, setelah memberi sambutan ataupun pesan, boleh kirim sebuah penugasan. Contohnya di sini tugas, misalnya tugas menulis opini. Nah, tentukan tanggalnya, ini misalnya tanggal 29, misalnya besok tenggatnya, Rabu pukul berapa, 11.59 lah. Nah, oke. Itu udah mau ke hari Kamis ya. Kirim kepada, nah ini bisa kirim ke grup. Misalnya kita ada 2 grup, pilih salah satu, ataupun mau kirim ke dua-duanya juga boleh. Kirim ke siswanya langsung juga boleh, tapi di sini karena misalnya siswa sudah masuk ke dalam grup, kita pilih ke grupnya, kita checklist. Nah, ketika menu kunci sesudah tenggat waktu ini, ketika siswa mau menyerahkan tugasnya namun tenggatnya sudah lewat, sistem akan secara otomatis menolak ataupun tidak menerima gitu. Nah, ini ada instruksinya, misalnya buatlah opini mengenai pandemi COVID-19 sebanyak 2000 kata. Nah,
Sini bisa langsung kita buat aja penugasannya. Oke, penugasan telah dibuat. Nah, di sini ada folder. Ketika kita ingin menyampaikan materi, kita bisa unggah folder atau buat folder, misalnya materi ajar, misalnya materi ajar buat. Nah, di sini kita bisa menguploadnya nih, bisa nambah, bisa mengupload foto, tautan ataupun link, menambahkan file, ataupun bisa buat folder baru lagi. Di sini ada anggotanya ya. Di sini kalau sudah join peserta didik bakal tertera namanya di sini. Nah, setelah di menu kelas, ini menu kalender, bakal ada nih jatuh temponya. Wah, ini ada penugasan nih, jatuh temponya besok. Oke, di menu ini, di menu mengalir ini seperti menu tampilan informasi terbaru gitu. Lalu di menu yang keempat ada discover. Discover ini kita bisa menggunakan aplikasi ini, lalu menggunakan games. Games ini permainan-permainan secara singkat yang bisa mengolah IQ dan EQ, serta ini ada video pembelajaran sesuai jenjang untuk TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Kemudian di pesan, kita bisa mengirimkan pesan kepada peserta didik ataupun teman-teman yang lain yang sudah join bersama grup kita. Di lonceng menu atas ini adalah aktivasi, misalnya ada notifikasi peserta didik baru bergabung dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan seputar penggunaan aplikasi belajar daring, yaitu aplikasi Edmodo. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.